Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Baiklah, Al-Imam Al-Ghazali, kita menyambungnya, telah memberikan gambaran adanya 3 keadaan daripada penuntut ilmu. Keadaan yang pertama, di mana penuntut ilmu ini adalah minal faizina. Minal faizina, mereka adalah orang-orang yang sukses, ya, orang-orang yang menang. Artinya niat mereka bagus, mereka menempuh belajar dengan cara yang benar. Nah, kelompok yang kedua adalah kelompok yang mukhatir. Orang-orang yang dikhawatirkan, mengkhawatirkan keadaan mereka itu. Kenapa keadaan mereka itu mengkhawatirkan? Mereka semangat belajar, ya, namun niat mereka, tujuan mereka salah. Tetapi di dalam hati mereka menyadari, ya, mereka memiliki rasa bahwasanya apa yang mereka lakukan itu salah. Nah, yang jadi masalah, kelompok 2 ini kalau mereka sempat bertobat, kata Imam Ghazali, maka insya Allah mereka selamat. Mereka ini cuma dikhawatirkan saja. Kalau sempat mereka mati sebelum taubat, dikhawatirkan, kata Imam Ghazali, ya, mereka meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, dikhawatirkan. Namun intinya mereka punya kesempatan taubat. Nah, yang susah ini adalah kelompok yang ketiga, ya, kelompok yang istahwadha alaihi syaitan. Kelompok orang-orang yang sudah dikalahkan oleh setan mengalahkan mereka, sehingga mereka akhirnya semangat dalam belajar, tapi tujuan mereka hanya untuk mengumpulkan ilmu itu, untuk digunakan untuk mengumpulkan harta. Belajar itu agak supaya jadi orang kaya, berbangga-bangga dengan gelar kehormatannya, ya, bermegah-megah dengan banyaknya pengikut, senang dia kalau punya banyak murid, nah, dan seterusnya. Sehingga orang ini intinya berbahaya, ya. Dia lebih bahaya daripada kelompok mukhatir, ya. Nah, kita sambung, wahwa ma'adzalika yudmiru fi nafsihi annahu indallahi bimakanatin, ya. Nah, di sini bimakanin, ya, di sini bimakanatin littisamihi bisimatil ulama'i wa tarassumihi birusumihim bizayyi wal mantiqi ma'a takalubihi 'ala dunya zahiran wa batinan wa huwa ma'a dzalika yudmiru fi nafsihi annahu 'indallahi bimakanatin littisamihi bisimatil ulama'i wa tarassumihi birusumihim bizayyi wal mantiqi ma'a takalubihi 'ala dunya zahiran wa batinan wa ma'a dzalika, dan bersama demikian itu, dan dia orang ini ma'a dzalika, bersama yang demikian itu, apa, yudmiru, menyembunyikan dia. Dia sembunyikan fi nafsihi, pada dirinya sendiri, ya, dengan keadaan yang kita sebutkan tadi, ya, disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali tadi. Bersama yang demikian itu, dia menyembunyikan di dalam dirinya sendiri annahu, bahwasanya dia indallahi, di sisi Allah, bimakanatin, dengan adanya makanah, ya, dengan adanya tempat, posisi di dalam hatinya. Dia merasa dia punya posisi yang istimewa di sisi Tuhan. Beda, ya, kalau kelompok mukhatir, dalam hati dia merasa saya ini salah. Itu mukhatir kemarin di kelompok 2, orang yang berbahaya 2 tapi punya peluang untuk bertobat. Dalam hatinya, saya ini salah, ini kok saya begini, ya, tapi dia dalam hatinya muncul kata-kata begitu. Nah, tapi kelompok yang ketiga ini, kata Imam Ghazali, yang istahwadha alaihi syaitan ini, kelompok yang telah dikalahkan oleh setan. Bagaimana mereka? Dalam dirinya itu tersembunyi perasaan annahu indallahi bimakanatin,
Dia merasa dirinya punya posisi di sisi Tuhan. Dia merasa dekat dengan Tuhan. Pokoknya saya tuh ya. Pokoknya dia dalam artinya intinya memang tak sadar dia. Ketika dia sibuk menuntut ilmu agar supaya mendapatkan harta yang banyak ya, dapatkan jabatan, punya gelar kehormatan, dengan banyaknya pengikut, justru ternyata itu membutakan hatinya, sehingga dia merasa kalau dia itu punya posisi, dia merasa dirinya adalah orang baik, dia merasa dirinya adalah mungkin ya orang suci dalam hati. Saya kan wali. Dia dalam hati dia merasa dirinya adalah orang yang terhormat, dia orang yang wali, kekasih itu Tuhan. Dalam hatinya merasa begitu. Kalau kelompok dua ada, saya ini salah nih. Tapi tak tobat, kagetlah dulu. Gitu ya, paling kagetlah dulu. Betul tidak, kagetlah dulu ya. Ya mudah-mudahan dia masih meminta petunjuk dengan Tuhan. Tapi kalau ini tidak. Karena mereka sudah dikalahkan oleh setan. Setan sudah mengalahkannya, sehingga setan memasukkan ke dalam hatinya, kamu itu sudah betul. Kamu sudah benar. Ya beginilah sebenarnya. Sehingga kelompok ketiga semakin menjadi mereka semakin semangat mengejar dunia. Ya, semakin semangat mengejar memperbanyak pengikut. Semakin bangga kalau majelisnya rame, semakin bangga kalau madrasahnya rame, semakin bangga kalau dia dipanggil dengan kehormatan ya, puji disanjung dengan jawab sederhana. Itulah bentuk kemuliaan yang Tuhan berikan kepada ahli ilmu. Ketika dia tinggi dipuji-puji orang, setan bisik dalam hati, itu hebatnya ahli ilmu. Yang kamu rasakan itulah bentuk penghormatan Tuhan kepada ahli. Akhirnya dia dikipasi terus ya. Sehingga apa? Watarasumihi birusumihim. Belum ya. Litisamihi bisimatil ulama'i. Litisamihi ya, karena apa namanya, penandaan itisam itu tanda ya, karena penandaannya bisimatil ulama, dengan tanda para ulama ya, karena dia memiliki tanda-tanda seperti tanda-tandanya para ulama. Satu, para ulama memiliki ilmu yang banyak ya. Ya, dia memiliki ilmu yang banyak. Para ulama itu orang yang pintar, orang yang cerdas. Dia juga memiliki kepintaran, kecerdasan para ulama. Para ulama apa namanya, dimuliakan orang enggak? Ya, dia juga dimuliakan orang. Para ulama memiliki para murid enggak? Memiliki para pengikut kan? Nah, dia pun juga memiliki murid-murid, memiliki pengikut, bahkan mungkin pengikutnya lebih banyak daripada para ulama yang sebenarnya. Karena dia memiliki tanda-tandanya para ulama. Makanya setan kan enak. Ya, inilah mulianya para ulama. Ya. Kamu tuh ulama, ilmumu sudah tinggi, tidak ada lagi yang bisa menandingi dirimu. Maka orang semua mau menjadi muridmu. Maka orang semua begini. Pokoknya setan ngipas saya, akhirnya apa, hatinya lalai dan beku ya. Kalau yang kedua tadi lalai saja, tapi kalau yang ini hatinya memang tidak merasa lagi kalau dia salah, karena setan selalu mengomporinya. Betul lah tuh, benarlah kamu tuh. Ya memang itulah para ulama. Gitu ya. Para ulama dimuliakan orang nah. Ya, ketika dia dimuliakan orang, setan ngasih tahu, ini bentuk kemuliaan yang Tuhan berikan kepada dirimu, karena kamu adalah seorang alim ya. Ya, akhirnya karena apa namanya, dia memiliki tanda-tandanya para ulama ya. Watarasumihi birusumihim. Ketika dia sudah memiliki tanda-tanda itu apa? Watarasumihi, dan bentuknya ya, resamnya dia, bentuknya dia itu apa? Birusumihim, dengan bentuk-bentuknya para ulama. Dia pun meniru bentuk-bentuk para ulama. Misalnya pizai pada pakaian. Para ulama biasanya mengenakan sorban, dia juga pakai sorban. Para ulama biasanya mengenakan jubah ya, dia juga mengenakan jubah. Begitu juga wal mantiqi, cara bicaranya para ulama. Bagaimana bicaranya para ulama? Lembut, tenang, santai, penuh kebijaksanaan. Nah, dia pun juga bisa meniru gaya-gaya begitu. Akhirnya bentuk dia itu seperti bentuknya para ulama. Memang dari sisi ilmu dia punya ilmu.
Ya, di sisi ilmu dia juga memang punya ilmu. Tapi yang jadi masalah, ilmunya justru bukan menyelamatkan dirinya. Justru dengan ilmu itu setan gunakan ilmu tadi semakin membuatnya terjerumus. Itu keadaan penuntut ilmu yang ketiga. Ya, setelah dia pintar malah dia semakin jauh dari Tuhannya ya. Ma'a takalubihi ala dunya. Bersama yang takalubihi, takalub ya. Takalub itu macam ini ya, sebenarnya kata takalub itu seperti anjing gitu ya. Anjing bagaimana kalau dia memburu? Ya, maksud Imam tadi ma'atakalubihi, bersama seperti anjingnya dia. Artinya sebagaimana anjing berburu alat dunia, di atas dunia. Macam mana anjing kalau dia berburu? Kejarnya, mengonggong, ribut, berlari sekencang-kencangnya, terkam sekuat-kuatnya, digigit, pokoknya sampai dapat. Macam mana pun bentuknya. Ma'atakalubi, bersamaan pemburuannya alat dunia, atas dunia. Ilmunya semakin tinggi tapi semangatnya mengejar dunia semakin tinggi. Harusnya kan begitu ya, semakin tinggi ilmu seseorang itu justru hasrat dunianya semakin rendah. Ini enggak, hasrat dunianya semakin tinggi. Ayolah, sekali ngisi ceramah berapa juta dibayar orang. Saya kalau diundang ceramah, diundang seminar, kalau masih 1 juta saya belum nulis makalah. Ngotak ya. Kan begitu ya. Akhirnya dia begitu semangat memburu dunia. Di mana ada kegiatan-kegiatan, ajaklah. Ya. Nanti kalau ada seminar, ini saya ini pakarnya. Ya. Artinya dia bukan berarti pengisi seminar itu begitu, enggak ya. Artinya dia begitu semangat memburu itu. Memang dia buru. Kenapa dengan begitu kehormatannya semakin naik, pundi-pundi dunia semakin dia dapat. Kan para ulama juga banyak yang begitu. Dijemput orang, dipanggil orang. Namun para ulama bukan itu yang diharapkan. Kalau undangan, kalau apa bahasa orangnya itu? Kalau dananya tidak 50 juta, tidak bisa ngundang saya. Ya. 50 juta DP 20% di awal. Dan kalau dibatalkan DP hangus. Ya. Macam ngundang artis kan. Ada tarif? Oh ya, tarif banyak ada tarifnya. Semangat memburu itu ya. Nanti kalau butuh penceramah ini nomor HP saya. Ya. Ngupload bukan berarti para penceramah itu begitu, bukan. Tapi ada yang itu kita kan tidak tahu para penceramah itu apa begitu, tapi kita berbaik sangka. Tapi yang seperti mengambil kesempatan seperti kesempatan para ulama tadi, ini kelompok ketiga. Para ulama memang begitu ya, mereka berdakwah, mereka ceramah, mereka mengajar, mereka dimuliakan orang, mereka kadang-kadang dikasih juga orang biaya, didanai orang. Tapi kan para ulama tidak minta. Mereka tidak pernah minta. Tugas mereka hanya menyampaikan. Kalau yang ini enggak, memang dia buru. Dia buru. Kejarnya ya. Kalau Khidir ngadakan Maulid Nabi, oke, nang sayo ya. Ya. Kalau Khidir ngadakan Maulid Nabi, ternyata yang diundang Hadi, apa udah ngajak sayo. Ya. Itu misal. Itu contoh sederhana ya. Artinya mereka begitu semangat mengejar, memburu dunia. Kalau para ulama bukan mereka yang memburu dunia, justru dunialah yang menghampiri mereka. Begitu banyak para ulama ya. Tidak pakai tarif banyak. Ketika ngundang ceramah berapa ya, ada sampai. Pokoknya antar saya datang, jemput saya, antar saya balik. Dah selesai gitu belah. Saya udah minta, kalau dikasih basing lah. Ya kalau dikasih kan dia kan bukan minta. Tapi kalau yang ini dipatok nih, kalau di bawah 50 juta ceramah lain malah. Itu untuk saya itu belum nanti tiketnya untuk manajemen juga ya. Nanti kamar hotelnya harus segini. Saya tidak mau tinggal di rumah warga, harus ada kamar hotel itu misal ya. Artinya mereka begitu semangat memburu dunia. Ingat, maksud kita ini bukan mengatakan semua penceramah begitu, bukan semua dai begitu, bukan semua para guru itu begitu. Tapi kelompok ketiga mereka menyusup di kalangan para ulama. Akhirnya ya citra para ulama pun buruk gara-gara mereka.
Masa ustadz gitu? Padahal itu bukan ustadz sebenarnya. Itu kelompok tiga yang menyisip di karangan para ustadz. Orang tahunya dia ustadz, ya betul. Dia memiliki tanda ustadz. Satu, dia memiliki ilmu. Bicaranya bagus, wawasannya luas, pakainya pakaian ulama. Pas. Tapi sayang, dia bukan ulama. Dia adalah penuntut ilmu kategori tiga, ya. Kenapa? Dia meniru gayanya para ulama. Justru kadang ulamanya tidak macam tunian, ya. Kadang justru lebaylah kelompok tiga daripada para ulamanya, betul, ya. Para ulama kadang ya bersorban lah, cuma tidak lebih amat ya. Kadang ada para ulama malu kalau dia pakai sorban, banyak para ulama yang justru mereka tidak berani pakai sorban, kadang malu deh. Pakailah kalau lagi sepi, pakailah, ya. Lagi rame-rame dah, ya, enak malu, ya, macam-macam gitu. Bersama mereka itu apa? Takalum, ya, berburu, kan kalbun, anjing, ya. Nah, mereka itu seperti anjing, bersama anjingnya mereka. Itu kasarnya begitu sebenarnya. Tapi yang dimaksud bersama anjingnya mereka itu artinya sebagaimana anjing berburu, artinya mereka itu bersama pemburuannya alat dunia atas dunia, zahiran wa batinan, secara zahir maupun secara batin, ya. Banyaknya orang sakit macam kitab Imam Ghazali ini. Banyaknya sakit hati. Fahada minal halikina. Ini intinya kelompok tiga ini, ya. Fahada minal halikina. Maka ini minal halikina, dari orang-orang yang celaka. Kelompok tiga adalah kelompok yang halik, kelompok yang celaka. Kelompok dua, kelompok mukhotir, kelompok orang yang mengkhawatirkan. Orang yang mengkhawatirkan gawat. Kalau gawat kan masih ada peluang, ya. Tapi kalau sudah celaka, ada tidak peluang lagi. Kenapa? Lah celako. Kalau gawat tadi itu mungkin hampir celako tadi, ya. Cuman masih bisa diselamatkan. Kalau ini, nah, sulit diselamatkan. Kenapa itu tadi? Karena dia merasa sudah benar, ya. Wa minal hamqal maghrurina idzir raja'u munqati'un an taubatihi lidhannihi annahu minal muhsinina. Wa minal hamqal maghrurina idzir raja'u munqati'un an taubatihi lidhannihi annahu minal muhsinina. Ya, ini adalah orang-orang yang celaka. Bagaimana kondisi mereka? Wa minal hamqa, dan dia itu termasuk minal hamqal maghrurina. Mereka adalah orang yang hamqa, ya, ahmak, ya, orang yang dungu, orang yang bodoh. Al maghrurina, yang tertipu. Mereka ini termasuk orang-orang bodoh yang tertipu. Sebenarnya mereka bukan pintar, kata Imam Ghazali, ya. Kelompok tiga ini bukan pintar. Walaupun sebenarnya mereka pintar. Mereka pintar, tapi sebenarnya bodoh. Mereka bodoh yang tampak seperti orang pintar, ya. Artinya orang pintar belum tentu salah. Itu intinya sebenarnya. Orang pintar belum tentu selamat. Inti sebenarnya orang pintar belum tentu selamat, ya. Mereka ini termasuk orang-orang bodoh yang maghrurina, yang tertipu. Kenapa? Dia istahwaza alai syaitan, ya, orang yang telah dikalahkan oleh syaitan. Artinya dia kalah. Dia sudah tunduk dengan setan. Dia bodoh karena bisa dikalahkan oleh setan, dan dia terusan ditipu oleh setan karena dia sudah kalah. Dia tidak sanggup lagi melawan, nyerah. Hanya ikutlah apapun yang disampaikan oleh setan, dan dia tertipu terus oleh setan sehingga ar-raja'u, harapan, sehingga harapannya munqati'un, putus, ya, an taubatihi, dari taubatnya. Karena dia sudah begini keadaannya, dia sudah tertipu terus menerus, dan dia juga bodoh walaupun seakan-akan dia pintar, kata Imam Ghazali. Harapan itu terputus, ya. Harapan itu terputus dari taubatnya. Artinya harapan itu memutus taubatnya. Harusnya kan kalau orang kan diharapkan taubat, diharapkan berubah. Kalau yang ini, kata Imam Ghazali,
ya dikasarkan lah, harapan untuk berubahnya itu tidak ada lah, tidak ada lagi karena dia sudah merasa. Kenapa tuh dia? Lizannihi, karena dugaannya, karena persangkaannya, karena perkiraan dia, annahu minal muhsinina, bahwasanya dia minal muhsinina, dari orang-orang yang baik, dari orang-orang yang muhsin. Kenapa kata Imam Ghazali dia ini tidak diharapkan lagi taubatnya? Karena dia sudah merasa dirinya baik. Orang yang taubat itu orangnya bagaimana? Orang yang sadar dirinya berdosa, orang yang sadar kalau dirinya salah sehingga dia mau bertobat. Orang yang merasa dirinya benar, mau tidak tobat? Saya sudah benar, ngapa saya suruh tobat? Saya benar, kenapa saya disalahkan? Bahkan ketika disalahkan, kita kasih tahu yang benar mana yang salah, dia bisa jawab. Dia bisa menjawab, mematahkan argumentasi. Ketika ada yang berdakwah di hadapan dia, justru si dai itu yang dia kalahkan. Masalah dia karena dia memiliki kemampuan bicara yang hebat, dia pandai debat. Kan begitu ya. Dalam debat kadang-kadang dipikir-pikir ini salah, tapi kok ngotot mempertahankan argumentasinya. Karena orang yang merasa dirinya benar sulit untuk diubah. Mungkin sebenarnya bisa, cuman harapan itu sangat kecil ya. Begitu tak? Kalau kita merasa benar, mau tidak disalahkan? Tidak mau. Kenapa kita tidak mau disalahkan? Karena sudah merasa benar. Tapi kalau kita merasa salah, mau tidak kita memperbaikinya? Mau kan? Kalau sudah benar, apa dibaiki? Kalau sudah benar teruskan. Cuman yang di masalah kata Imam Ghazali, ini hanya perasaan. Makanya jangan terlalu mudah percaya dengan perasaan. Karena perasaan sering menipu. Raso-raso ya, jangan percaya nian. Ya, raso-raso ya. Menurut saya, jangan percaya menurut saya tuh. Menurut saya, kalau lagi banyak berdebat, menurut saya, itu hanya perasaan. Karena perasaan tadi ya, karena perasaan itu sering kali menipu ya. Kata si Firman, meleset nian ya. Dalam bayangan saya macam ini nian, ternyata tuh ya. Karena dia terlalu percaya dengan perasaan. Begitu banyak orang galau gara-gara perasaan. Ya kan? Karena kan perasaannya kan nipu ya. Perasaan gitu, wah macam mana ya, gini rupa tidak apa-apa lah. Pada datang ke situ tidak ada masalah. Karena diawali oleh perasaan tadi itu. Jangan mau ditipu oleh perasaan. Intinya jangan terlalu percaya dengan perasaan, karena perasaan tadi mudah menipu. Setan akan senang bermain di perasaan. Jadi yang senang memainkan perasaan setan. Karena setan senang bermain di perasaan. Tuh. Pason saya. Nah, ya. Tuh ya. Karena kelompok 3 tadi setan memainkan perasaannya. Tuh Rika. Kata Rika suka mempermainkan perasaan orang. Maka Rika adalah ya, itu yang ngomong sekembaran dia lah ya. Lagi Rika buat ada status ya, suka memainkan perasaan orang. Iya. Adalah setan. Cuman jadi masalah, ada orang yang senang kalau perasaannya dimainkan ya. Hadiah. Zaipa itu sebenarnya tidak mau jadi ini tapi adalah kata Zaipa ya. Wa huwa ghafilun an qaulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wa huwa ghafilun an qaulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wa huwa ghafil, dan dia yang ketiga ini, penuntut ilmu yang ketiga ini ghafil. Dialah lalai. Ya dialah lalai. Ya namanya lalai kan begitu ya, dia tahu. Orang lalai itu dia tahu. Cuman
lewat dia tahu tapi lewat aja tuh. Dia sholat lah, dia tahu lah dia sholat tapi sholatnya lah lalai, dia sadar nah lah salam ya. Itu John itu orang lah lalai kan, betul lah. Tiap hari pergi jalan itu tidak tahu kalau tiang listrik dari situ. Artinya dia lalai gitu. Enak motor ya. Cergam motornya masuk lubang. Kenapa masuk lubang? Karena dia lalai. Coba kalau dia fokus, insya Allah salah aman. Allah kan artinya dia tahu. Tidak mungkin dia tahu. Dia punya ilmunya. Tidak mungkin dia tahu. Tapi kata Imam Ghazali bahwa ghafil. Dialah. Ingat, orang lalai bukan orang tidak tahu. Orang lalai dia tak tahu. Cuman lewat ya, tidak ketahuan. Itu tadinya mungkin ketika baca ayat ini setan mulai dari bisik-bisiknya akhirnya terbaca lah ayat tuh. Cuma lewat macam sebelumnya setan melupakan kita dari beberapa hadis. Ada itu dia ngaji lah. Cuman pengaji tertidur lah dia ngaji waktu itu ya. Atau pas ngaji pemisi ya. Atau pengaji izin ya. Apalagi ngaji chattingan bapak iya senyum-senyum. Kalau tegak lah chattingan. Memang kalau Yudi kan miring ngapi di bawah tuh. Nah. Ngedit video. Ngedit. Artinya dia tahu kalau ada hadis itu, cuman setan lupakan. Dan begitu juga dia lalai daripada firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. 5 ya, kenapa tidak takulu engkau mengata 5 takulu mengapa ya, mengapa 5 takuluna kenapa, mengapa takuluna kalian berkata kalian mengatakan ma la taf'alun, apa-apa yang tidak kalian kerjakan. Sibuk ngajak orang tapi dia dewek tidak. Sibuk nyuruh orang tapi dia dewek tidak, kan begitu ya. Dia ngajak orang berbuat baik lah. Dia mengajak orang berbuat baik, dia mengajak orang untuk ikhlas, dia mengajak orang untuk taat dengan Allah. Tapi kenyataannya justru dia di sini tidak taat. Dalam arti apa? Karena dia merasa dirinya sudah taat, tapi ternyata malah belum. Ada kira-kira kita begitu? Sibuk ngajak orang, tapi dalam hati saya ngajaknya kan sudah ngerjo kan ya. Maka dia menyeru orang berbuat baik, tapi justru sebenarnya dia sendiri yang belum baik. Bukan berarti orangnya orang jahat tidak boleh ngajak kebaikan, bukan ya. Nanti kan ada orang jahat ngajak kebaikan, nanti ngajak sama-sama berbuat baik. Mungkin itu langkah awal dia untuk menjadi lebih baik. Kalau ini dia merasa dirinya sudah baik, maka dia menyerukan orang berbuat baik. Tapi kenyataannya justru dirinya yang belum baik. Cuma dia tidak sadar kalau dirinya belum baik. Sehingga nanti kan tingkatan manusia itu kan begitu ya. Rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Seseorang itu yadri, dia tahu. Wa yadri, dan dia tahu annahu yadri, bahwa dia tahu. Contoh, jangan minta lagi. Zaipa bintang tamu. Ya. Zaipa sadar, ya, dan Zaipa menyadari kalau dirinya sadar. Artinya dia Zaipa mengenali dirinya, dan dengan dia mengenal dirinya itu dia tahu harus berlaku seperti apa. Itu kelompok nomor 1, ini kelompok yang terbaik ini ya. Nanti ada kelompok kedua, rajulun yadri wa yadri annahu la yadri. Ada seorang itu dia tahu, dia memiliki pengetahuan ya, dia tahu, dan dia tahu dan dia mengetahui kalau dirinya tidak tahu. Itu orang begitu. Artinya dia sadar kalau dia belum baik, maka dia berusaha menjadi baik. Kalau kelompok 1 tidak ya, dia orang baik dan dia menyadari kebaikan dirinya. Ya. Orang yang begini bagus. Kelompok 2 tidak ya. Orangnya baik ya. Tapi dia menyadari kalau dirinya belum baik. Dia sadar kalau dia belum baik. Dia tahu, orang yang tahu, dan dia mengetahui kalau dirinya tidak tahu. Ini biasanya para penuntut ilmu ya. Hanya dia mau memperbaiki dirinya. Nanti ada kan ya, rajulun la yadri annahu yadri.
Ada seorang itu dia tahu, tapi sayang dia tidak tahu kalau dia tahu. Orang itu pintar, cuma sayang tidak sadar kalau dirinya pintar. Orang itu baik, cuma tidak tahu kalau dirinya orang baik. Ini kelompok yang perlu diingatkan. Yang susahnya yang terakhir. Rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Ada orang itu tidak tahu, tapi tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Ada orang yang tidak sadar dan dia tidak sadar kalau dirinya tidak sadar. Ada orang yang tidak baik, tapi dia tidak sadar kalau dirinya tidak baik. Artinya dia merasa dirinya baik. Ini kelompok yang ketiga yang dimaksud oleh Imam Al-Ghazali tadi ya. Akhirnya dia apa? Ayat ini lewat saja. Karena dia merasa dirinya sudah pas, ya. Nah, sehingga kalau begitu dia dengan enteng mengajak orang berbuat baik karena dia merasa dirinya sudah baik. Wa huwa mimman qala fihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana min ghairi dajjali akhwafu alaikum minad dajjali. Faqila wa ma huwa ya Rasulullahi faqala ulama ussu'i wa huwa mimman qala fihim Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ana min ghairi dajjali akhwafu alaikum minad dajjali. Faqila fama huwa ya Rasulullahi faqala ulama ussu'i. Wahuwa dan dia orang yang ketiga ini ya, mimman qala dari orang yang qala telah bersabda fihim pada mereka itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelompok ketiga ini termasuk kelompok orang yang disebutkan dalam hadis Nabi ini ya. Apa kata Nabi? Ana min ghairi dajjal. Saya dari selain dajjal. Kata Nabi ya. Saya kata Nabi ada yang selain dajjal. Yang dia akhwafu alaikum minad dajjali. Akhwafu paling saya takuti alaikum atas kalian semua minad dajjali daripada dajjal. Saya khawatir, saya takut kalau kalian bertemu dengan dajjal. Tapi kata Nabi ada yang saya lebih takuti daripada dajjal. Maksudnya begini ya, Nabi dalam ayat lain mengatakan kalau saya bertemu dajjal saya bisa mengalahkannya. Saya bisa mengalahkannya. Tapi kalau kalian ya, maka saya takut itu kalian bertemu dajjal. Sedangkan kalian tidak mampu menghadapinya. Kalau saya masih hidup saya bisa menghadapi dajjal tadi. Cuman masalahnya kata Nabi saya khawatir menunjukkan bahwasanya Nabi tidak tahu pasti kapan dajjal datang. Nabi tidak tahu. Sehingga Nabi cuma khawatir saja. Saya khawatir kalau kalian bertemu dajjal. Saya takut kalau kalian yang berhadapan dengan dajjal. Tapi dajjal yang begitu Nabi takut itu bukan berarti Nabi takut dengan diri sendiri, bukan ya. Nabi itu takutnya Nabi itu terhadap umatnya. Karena umatnya akan banyak yang dikalahkan oleh dajjal, umatnya akan banyak ditipu oleh dajjal. Itu yang Nabi takutkan itu. Nabi bukan takut dengan dirinya, bukan. Ketika Nabi khawatir itu Nabi bukan mengkhawatirkan diri, namun Nabi mengkhawatirkan umatnya. Saya takut dengan dajjal bukan takut untuk diri saya, bukan. Yang saya takuti dari dajjal itu adalah umat saya berhadapan dengannya. Tapi kata Nabi, akhwafu alaikum minad dajjal. Ada yang lebih saya takuti atas kalian daripada dajjal. Dajjal berbahaya, namun ini jauh lebih berbahaya. Takilah, maka dikatakannya, fama huwa ya Rasulullah. Maka apa dia ya Rasulullah? Ya para sahabat kan terheran-heran. Ya para sahabat lah diajarkan tentang dajjal, dikenalkan tentang dajjal. Ya memang menakutkan. Memang sangat berbahaya. Tipu dayanya luar biasa. Tapi kata Nabi, ada lagi yang lebih berbahaya daripada dajjal. Maka para sahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah? Faqala ulama ussu'i. Apa kata Nabi? Ulama su. Apa itu su?
Ya, ulama jelek, ulama buruk. Bukan buruk rupanya ya, tapi buruk dari sisi yang lain. Kalau buruk rupa tidak masalah. Tapi yang jadi masalah, ulama ini jelek. Ulama ini buruk karena dia mengajak kepada kejelekan. Dengan ilmunya bukan malah menyelamatkan, justru makin menjerumuskan. Baik dirinya sendiri yang terjerumus, dia juga akan menjerumuskan orang lain ya. Kan begitu ya, dia sesat dan menyesat, misalkan dol wa adol ya. Dol, dia sesat, wa adol, dan menyesatkan. Ini yang dikhawatirkan kata Nabi ya. Justru yang saya khawatirkan itu tadi ya. Saya lebih khawatir dengan ulama su daripada dajjal. Kalau dajjal jelas cuma satu. Ya, makhluknya cuma satu. Dan ciri-cirinya jelas. Ya, ciri-cirinya jelas. Tapi yang ini kata Nabi jumlahnya banyak. Dan ciri-cirinya tidak jelas. Dia serupa kalian lah karena dia dari kalian sendiri. Dia nggak bajunya, iya macam baju ulama, dia pakai jubah, pakai sorban, pakai kain sarung. Cara bicaranya lembut, bagus, syarat dengan makna, penuh dengan kebijaksanaan. Engkau dipikir-pikir betul kalau cakap itu. Namun sayang, ternyata dia adalah orang yang sesat. Dan dia juga mengajak orang sesat bersama dirinya. Noh. Kalau dia dengar dia ngomong, nyela, tidak salah lagi, betul nyela. Karena dia memiliki kemampuan hebat dalam berbicara. Macam Dajjal. Dajjal kan juga begitu. Dajjal tuh kalau ngomong percaya kalau orang dibuatnya. Dan dia bisa memberikan bukti langsung. Ya. Kalau nanya bisa hidupkan Zaipa, bisa kata Dajjal. Jangan kan matikan, menghidupkan dia bisa aja kan begitu ya. Misalnya Hadi, saya mau percaya dengan kamu, kata si Hadi ya. Dengan catatan, coba hidupkan kembali Zaifa. Kata si ini, boleh kata si Dajjal. Nah macam ini tidak Zaifa, langsung dibangkitkan ya. Sesosok makhluk yang mirip dengan Zaifa. Maka berbahagialah Hadi ketemu kembali dengan Zaifa. Namun sayang, itu bukan Zaifa. Ya, itu bukan Zaifa. Dan ide tensenya pun juga bukan ide tense dengan membawa jati diri ya. Dia sudah dikendalikan secara penuh. Ya. Yang intinya kata Zaifa, kata yang menyerupai Zaifa tadi ya, ikuti dia. Kalau mau selamat ikuti dia. Tuh. Dajjal jelas ciri-ciri, tapi kalau ulama masuk, siapa yang bisa menunjukkan siapa ulama su itu? Tidak ada satupun yang bisa menunjuknya. Syanu tidak boleh kan, kita baru sangko pula. Ayo. Syanu punya orangnya bagus lah. Justru yang kita kira-kira rupanya itu yang ulama su rupanya. Tuh. Karena sulit membedakan. Maka kata Nabi, akhwafu, saya lebih takut. Bahkan mengalahkan ketakutan saya dengan Dajjal. Dajjal jelas. Kalau dia mengaku begini dan Dajjal memang dia sendiri mengaku ya. Dia sendiri mengaku, dia ngaku Tuhan, dia bisa mengaku. Pokoknya Nabi lah ngasih tahu ciri-cirinya. Tapi kalau masuk orang berilmu, dia berilmu juga. Orangnya taat, dia taat juga. Tapi semuanya hanya zohir saja. Mungkin zikirnya lebih panjang daripada zikir orang besok. Oh, ya. Orang ini apa namanya? Kayak apa zikir surah Kahfi itu cuma malam Jumat deh. Ya, dia dah hari Jumat tuh 40 kali khotab surah Kahfi itu. Oh, ayo. Justru zikirnya makin banyak. Lebih banyak daripada orang biasa. Cuma dalam hatinya, ya, macam tu lah nak taat untuk banyak berzikir. Ya. Zikirnya banyak, namun begitu ya. Artinya ayat-ayat itu belum tentu bisa mengusir setan. Justru kadang setan menggunakan ayat untuk menyesatkan manusia. Kenapa begitu? Setan lebih duluan hidup daripada itu. Tahulah dia tentang ayat daripada kita. Makanya jangan heran nanti ada orang kesurupan baca ayat. Nah, salah kamu baca tuh, gunanya kurang.
Ini mat wajib bukan mat tabi'i tadi ya. Ida jaa, kurang panjang ya. Ulangi ida jaan. Itu yang ya. Artinya jangan heran nanti ya. Malah sambung ayat. Pas baca ayat cuma segitu kah hafalan kamu tuh? Ya. Makanya nanti bisa dia mengaku saya ini, kamu tahu dah, saya ini ruhnya Syekh Syanu. Tes tanya dapat semua itu jawab. Ya karena dia sudah hidup sezaman dengan Syekh itu tadi ya, begitulah kira-kira ya. Artinya ulama su mereka menggunakan ayat justru menjerumuskan manusia. Ya baca ayat bagus, kadang-kadang hafal Quran, hafal banyak hadis. Ngaji di Mekah sana, ngaji di Mesir, namun sayang, tapi itu kita tidak tahu dia ulama su atau tidak. Yang tahu itu hanya Allah alam itu aja. Karena kan dia menampakkan semua yang baik, tapi dalam hatinya, nah ya, perkara hati kita tidak ada yang tahu. Nah, karena itulah kata Imam Ghazali memperkenalkan ini kepada para penuntut ilmu. Mungkin kita tidak terpikir macam ini, tapi kata Imam Ghazali di awal langsung diingatkan di awal. Jadilah penuntut ilmu itu yang faizin, jangan yang mukhatirin, apalagi yang halikin ya. Tuh. Tapi yang ini belum selesai, masih ada sambungannya paling panjang itu nomor 3 nih. Tuh. Kita cukup dulu ya. Nah, disambung panjang enggak berhentinya. Paragraf ini wahada li anna dajjal ini penjelasan lebih lanjut daripada hadis ini ya. Nah, sifat panjang. Baiklah kita tutup dengan pembacaan hamdalah.